Halo semua, perkenalkan, nama saya Frans Ido Yutan Sitorus. Saya dari jurusan D3 Manajemen Pemasaran Universitas Telkom. Di sini saya akan memaparkan produk roti ketawa hasil dari diskusi kelompok kami. Mengapa kami memilih roti ketawa? Alasan pertama, karena kami ingin memaparkan atau memperkenalkan dan ingin mengembangkan makanan khas dari daerah kami, yaitu dari Sumatera Utara. Roti ketawa ini akan kami kembangkan menjadi beberapa varian dan jenis yang berbeda. Lalu, kami juga telah mendesain logo roti ketawa yang akan kami luncurkan atau yang akan kami pasarkan nantinya. Di layar sudah ada contoh dari logo roti ketawa yang telah kami desain. Di sini ada rencana bisnis, rencana dari bisnis yang kami lakukan ini. Di layar kita bisa baca bagian teknis produksi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian teknis produksi tersebut. Yang pertama, kami akan membahas konsep dan teknis. Konsep yang kami rencanakan atau konsep yang telah kami rancang, itu konsepnya online dan offline. Mengapa harus online dan offline? Karena kami mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi, kami akan menyediakan transaksi online maupun offline. Lalu yang kedua, ada konsultasi dengan programmer web dan aplikasi. Untuk mendukung atau untuk mendukung pemasaran online tadi, kami harus menyediakan fitur atau aplikasi yang mendukung dari transaksi tersebut. Lalu, kami akan mencari orang yang mampu membuat web atau aplikasi sesuai yang telah kami rancang. Kami akan bekerja sama dan melalui beberapa kesepakatan begitu. Lalu pembuatan website dan aplikasi. Nah, setelah mencapai kesepakatan, maka website dan aplikasi akan diterjunkan. Setelah itu kami akan mencari investor untuk bekerja sama, membantu kami dari segi keuangan, agar dapat mengembangkan atau memajukan produk ini. Setelah itu kami juga akan mencari produsen seperti retail-retail kecil yang mampu memasarkan atau memperkenalkan produk-produk kami lebih luas lagi ataupun lebih banyak orang lagi. Lalu setelah kami mencapai kesepakatan kepada retail, kepada produsen, kepada investor, lalu kami menerima masukan dari mereka mengenai aplikasi atau website yang telah kami buat. Setelah kami melakukan perbaikan, berbenah, baik dari segi aplikasi, dari segi produksi, dan bahkan dari segi teknis, kami akan melakukan promosi besar-besaran. Dari perbaikan, dari masukan yang telah kami terima, kami akan melakukan promosi ke banyak orang. Lalu ada rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha, kami melakukan target dari September sampai tahun yang akan datang, yaitu 2021. Di September 2020, kami akan melakukan pengembangan software dan memperbanyak mitra. Pengembangan software yang dimaksud ialah kami melakukan perbaikan, pengembangan kepada aplikasi yang telah kami rancang tadi sebelumnya,
melihat masukan atau melihat konsumen yang telah memakai aplikasi tersebut, melihat kekurangannya, kelebihannya apa, lalu kami evaluasi kembali. Lalu kami akan memperbanyak mitra. Memperbanyak mitra yang dimaksud di mana ialah kami akan melakukan kerjasama ke berbagai retail lagi yang yang berfokus di makanan tentunya. Lalu di bulan Oktober 2020 kami akan melakukan launching KWE dan pemasaran gratis biaya ongkir kawasan Sumatera Utara. Produk baru ini kami awalnya hanya berfokus di Sumatera Utara. Kami melihat bagaimana tanggapan konsumen ke produk ini. Apakah mereka menerima atau mereka kurang tertarik begitu. Lalu berbarengan dengan launching Ketawa ini, kami juga bekerja sama dengan bekerja sama dengan produk jasa yang akan membantu kami memasarkan produk ini seperti Gojek, seperti Grab dan lain sebagainya. Lalu kami melihat dari launching Ketawa ini, apakah banyak yang tertarik atau tidak. Lalu di bulan November, jika banyak yang tertarik, maka kami akan melakukan pemberlakuan tarif ongkir, di mana pembeli akan menanggung ongkos kirim dari produk yang kami tawarkan. Di tahun 2021, jika semua rencana yang telah kami rancang berjalan dengan lancar di bulan September, Oktober, dan November, di 2021 kami akan melakukan pencarian mitra kerja yang import. Yang dimaksud di sini, kami akan mencari mitra kerja di dalam lingkungan pemasaran kami. Misalnya di Medan, kami akan mencari mitra kerja di lokasi tersebut agar dimanapun kami berada, kami tidak kewalahan, tidak kesulitan untuk membagi produk yang telah kami buat tersebut. Lalu bagaimana cara kami untuk melakukan pemasaran? Ada beberapa cara yang kami lakukan. Yang pertama, pemasaran secara langsung. Pemasaran secara langsung yang dimaksud ialah kami akan terjun ke lapangan memperkenalkan produk ini seperti ke toko-toko, seperti orang ke orang, kenalan ke kenalan, teman ke teman begitu. Lalu kami juga akan melakukan pemasaran di media sosial, di mana media sosial ini sangat banyak digunakan oleh orang-orang, terlebih media sosial Facebook. Saat ini orang Indonesia lebih suka bermain Facebook. Jadi kami akan melakukan postingan di Facebook, di grup-grup Facebook, kami akan melakukan memperkenalkan produk kami ini, baik dari segi produk, dari segi teknik pemasarannya, misalnya melakukan diskon, melakukan potongan harga, dan lain sebagainya. Juga melakukan media pemasaran dari Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Nah, dari media sosial yang ada ini, kami mempergunakannya dengan baik dan akurat, agar tidak disalahgunakan. Mungkin itu aja sih dari cara pemasaran yang kami terapkan. Lalu ada ini cash flow. Dari modal awal, biaya produksi, sisa modal, bahkan ke pendapatan. Modal awal kami di periode pertama bisa kita lihat di layar sampai di periode kelima, dan biaya produksinya juga. Pendapatan kami cenderung naik, namun tidak signifikan. Lalu di periode kelima ada penurunan sedikit. Mungkin ini dampak dari cara promosi yang kurang baik tentunya. Dari hasil cash flow ini kami melihat hasil penjualan ini cukup baik dan memberikan motivasi kepada kami untuk tetap berbenah, memperbaiki diri, memperbaiki kinerja, memperbaiki kualitas agar kedepannya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai produk kami ini. Kami berharap
produk kami ini bisa berjalan dengan baik dan berkembang seperti yang kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Francis Torus, mohon undur diri.